Halo semuanya, perkenalkan nama saya Palti dari kelas 1C Manajemen Aset. Jadi hari ini saya akan meneliti aset. Aset yang akan saya teliti itu adalah Taman Begonia Bandung. Jadi stay tune guys. Dalam video ini, saya memilih kebun begonia sebagai objek yang saya minati. Alasannya, karena saya menyukai nilai estetika yang ada di dalamnya. Kebun begonia ini beralamat di Jalan Maribaya nomor 120A, Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sebelum kita lanjut, kalian tahu gak sih manajemen aset dan aset itu apa? Oke, jadi menurut Sugiyama tahun 2021, manajemen aset adalah ilmu dan seni merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan semua rangkaian kegiatan dalam merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, melengkapi aspek legal, menginventarisasi, menilai, mengoperasikan, memelihara, menghapuskan, memusnahkan, atau mengalihkan aset tersebut secara efektif dan efisien agar aset bernilai tinggi sepanjang umurnya. Sedangkan aset menurut Pablo Fernandez tahun 2018 adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, baik berwujud maupun tak berwujud. Kalau kita lihat-lihat dari bentuknya, kebun begonia ini termasuk aset berwujud loh, atau tangible asset, dengan tujuan komersial. Kenapa? Karena aset ini digunakan untuk mencari keuntungan bagi pemilik aset ini. Menurut saya, manajemen aset sangatlah penting untuk dilakukan oleh setiap pemilik aset. Adapun tujuan manajemen aset menurut Sugiyama tahun 2017 adalah sebagai acuan dalam menyusun neraca dalam penyusunan laporan atau secara umum untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Adapun fungsi manajemen aset menurut Sugiyama tahun 2017 adalah yang pertama, merencanakan kebutuhan aset. Yang kedua, mengadakan aset. Yang ketiga, menginventarisasi aset. Yang keempat, mengaudit dan melengkapi aspek legal aset. Yang kelima, menilai aset. Yang keenam, mengoperasikan aset. Yang ketujuh, memelihara aset. Yang kedelapan, menghapus aset. Dan yang terakhir, mengalihkan atau memusnahkan aset. Dalam manajemen aset, terdapat siklus aset menurut Sugiyama tahun 2017. Mari kita coba analogikan pelaksanaan siklus aset tersebut terhadap kebun begonia ini. Yang pertama, perencanaan kebutuhan aset. Tentunya sebelum kebun ini dibangun, pemilik aset ini telah merencanakan strategi apa yang akan dia lakukan untuk mengadakan aset ini sampai tahap menghapuskan aset ini. Yang kedua, pengadaan aset. Setelah pemilik kebun ini merencanakan, maka mereka akan mengeksekusi rencana mereka dengan membangun aset kebun begonia ini. Ketiga, inventarisasi aset. Kegiatan ini meliputi pendataan, pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi aset yang bersangkutan. Yang keempat, aspek legal aset. Perlu adanya bukti-bukti yang sah secara hukum sebagai bukti atas kepemilikan aset kebun begonia ini. Yang kelima, penilaian aset. Kebun begonia harus dinilai terlebih dahulu, memastikan agar kebun ini layak pakai dan bisa berfungsi secara efektif, efisien, dan bernilai tinggi sepanjang umurnya. Yang keenam, pengoperasian aset. Seperti yang sebelumnya saya singgung, bahwa kebun ini merupakan aset komersial. Jadi aset ini berhak digunakan oleh siapapun yang telah membayar tiket kepada pemilik aset ini. Yang ketujuh, pemeliharaan aset. Perlu adanya pemeliharaan untuk menjaga kebun begonia ini agar bernilai tinggi sepanjang umurnya. Contoh sederhana yang telah diterapkan oleh kebun begonia ini adalah menyiram bunga-bunga yang ada di kebun begonia ini. Yang kedelapan, penghapusan atau pembaharuan aset. Jika ingin memperbaiki aset dengan tujuan mempertinggi nilai aset, maka dilakukan pembaharuan aset. Namun jika ingin dihapuskan, maka ada dua opsi, yaitu pengalihan dan pemusnahan aset. Nah, selanjutnya saya akan membahas aset kebun begonia ini dengan analisis 5W1H. Yang pertama, jelaskan aset apa yang dibahas dan mengapa membahas aset tersebut. Dalam video ini, saya memilih objek agrowisata yaitu kebun begonia aset. Saya memilih aset ini karena saya tertarik dan menyukai hal-hal yang berhubungan dengan agrowisata. Dan saya juga menyukai nilai estetika yang ada di kebun begonia ini, seperti bunga-bunga yang indah yang menjadi objek wisata di tempat ini. Yang kedua, jelaskan di manakah aset yang dibahas, mengapa berada di tempat tersebut. Aset ini berada di Lembang, di mana daerah ini sangatlah cocok untuk dijadikan tempat agrowisata karena kondisi alamnya yang sangat sejuk dan kondisi tanahnya yang subur. Yang ketiga, kapankah aset yang dibahas tersebut dapat digunakan?
Kebun begonia ini dapat digunakan setiap hari, namun tiket masuk kebun begonia ini berbeda jika dikunjungi pada weekdays dan weekend. Harga tiket pada saat weekend cenderung lebih mahal dibandingkan saat weekdays. Yang keempat, siapakah yang menjadi operator aset yang dibahas tersebut? Dan siapakah yang menjadi pengguna yang memakai aset tersebut? Yang menjadi operatornya ada beberapa pihak, diantaranya yaitu Satpam Kebun, petugas kebersihan kebun, dan petugas yang menjual tiket kebun. Pengguna taman ini adalah publik yang tentunya sudah membeli tiket untuk mengunjungi kebun ini. Yang kelima, jelaskan bagaimana memakai dan atau mengoperasikan aset tersebut. Untuk memakai kebun begonia ini cukup mudah. Kita hanya perlu membeli tiket untuk masuk dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik aset tersebut. Karena taman ini merupakan aset komersial. Selanjutnya, saya akan membahas analisis input-output terhadap aset kebun begonia ini. Yang pertama, input. Tentunya pembangunan kebun begonia ini memerlukan tanah dan biaya untuk beroperasi. Jadi inputnya adalah tanah dan biaya. Yang kedua, proses. Membangun kebun begonia ini dilaksanakan sesuai dengan rencananya, membuat berbagai fasilitas yang ada dan dibutuhkan. Yang ketiga, output. Jadilah sebuah kebun begonia yang bisa digunakan oleh umum dan bisa menjadi sumber penghasilan bagi pemiliknya. Yang keempat, outcome. Kebun begonia ini memerlukan pegawai dan petugas keamanan untuk memelihara kebun ini. Pegawai akan mendapatkan gaji yang diharapkan bisa mensejahterakan kehidupannya. Yang kelima, benefit. Dengan adanya kebun ini, bisa meningkatkan kualitas udara dan sebagai wujud memperbaiki alam. Oke, jadi sekian video penelitian aset dari saya. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa kebun begonia ini merupakan aset komersial yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sekian dari saya Pak Alti pamit undur diri. Terima kasih.